Halo kami semua, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan sharing tips pemilihan pompa ASI. Untuk memilih pompa ASI itu bener-bener gampang-gampang susah ya, soalnya ada banyak sekali pompa ASI yang beredar di pasaran dan itu bikin kita semakin bingung. Ada berbagai model, berbagai tipe, berbagai harga, itu bikin kita bingung mana yang dipilih. Untuk saya pribadi, saya perlu riset selama sekitar 2-3 bulanan sampai akhirnya saya memutuskan untuk membeli pompa ASI yang saya pakai sekarang. Hasil risetnya saya simpulkan ada 6 tips untuk pemilihan pompa ASI. Tips yang pertama itu kita tentukan dulu membeli pompa ASI yang manual ataukah yang elektrik. Dua-duanya punya plus minus masing-masing. Kalau yang manual itu enaknya itu harganya lebih murah dibanding yang elektrik, kemudian perintilannya sedikit dan mudah dibersihkan, terus mudah dibawa-bawa juga. Kekurangannya karena manual, jadi dia itu bikin pegel dan juga lama hasilnya. Jadi untuk lama sedikitnya memang tergantung dari produksi ASI kita sendiri sih. Cuman kalau dibandingkan yang elektrik itu lebih lama proses untuk mengeluarkan ASINya. Dan untuk yang elektrik itu keunggulannya yang pertama itu hemat waktu dan hemat tenaga juga, nggak perlu yang kalau kayak gini. Kemudian yang elektrik juga ada yang single pump atau yang double pump. Jadi ini benar-benar menguntungkan kalau misalnya moms yang butuh ASI stoknya banyak itu pakai yang double pump kayak gitu. Kemudian ada kekurangannya untuk elektrik ini. Kekurangannya apa? Yang pertama, harganya biasanya mahal dibanding yang manual, dia biasanya jauh lebih mahal. Terus juga ribet karena banyak sekali perintilannya. Itu yang elektrik biasanya membutuhkan sumber energinya. Nah, ini bisa dengan cara dicolok langsung ke listrik atau dengan dicas. Ada juga yang pakai baterai. Nah, itu kan kalau misalnya yang dicolok-colok itu kan kita ribet ya, kalau misalnya harus pumping itu bener-bener harus cari sumber colokan listrik gitu. Nah, kalau misalnya yang dicas pun itu kalau misalnya kita lupa ngecas itu kita nggak bisa pakai. Apalagi kalau nggak ada sumber listrik, jadi nggak bisa nyolok langsung juga gitu. Itu ribet juga menurut saya. Tips yang kedua itu belinya itu harus yang baru, nggak boleh yang bekas. Karena sekarang kan saya lihat juga di Instagram itu banyak sekali jual pompa ASI pre-love itu, apalagi di tengah pandemi seperti ini menurut saya sangat riskan ya. Pertama itu kehigienisannya juga, kemudian kita juga nggak tahu cara pakai si penggunanya terdahulu seperti apa, apakah masih layak atau tidak gitu. Terus kan pompa ASI juga ada masa pemakaiannya gitu. Jadi kalau misalnya sudah sekian tahun itu sudah tidak layak pakai kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu disesuaikan budget. Jadi ini tidak boleh over budget ya. Kalau misalnya under budget sih nggak masalah menurut saya, tapi kalau over budget itu lumayan beban juga untuk kita. Apalagi kan kebutuhan bayi itu tidak hanya pompa ASI, ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus kita siapkan. Jadi kalau misalnya beli pompa ASI itu kita harus nentuin dulu budgetnya sekian. Nah, kita usahakan tidak boleh beli pompa ASI yang melebihi budget yang kita punya kayak gitu. Kemudian tips yang keempat itu disesuaikan kebutuhan, karena kebutuhan setiap ibu itu kan berbeda ya. Ada yang butuhnya itu yang elektrik lah, ada yang double pump, kemudian ada yang manual aja biar bisa dibawa kemana-mana, ada juga yang butuh yang hospital grade yang elektrik gitu biar hasilnya lebih maksimal karena dia butuh ASID yang banyak. Itu benar-benar disesuaikan kebutuhan kita tentukan dulu kebutuhan kita seperti apa. Nah, biasanya kalau ini ada hubungannya juga dengan working mom atau full time mom. Kalau full time mom itu biasanya pilihnya itu yang single pump juga sudah cukup karena biasanya nggak stok banyak-banyak, terus juga pakai manual juga masih aman. Kemudian kalau yang working mom itu biasanya pilihnya yang double pump. Tapi dia juga perlu punya yang single pump yang manual itu untuk dibawa ke kantor kayak gitu. Tips yang kelima itu kita sesuaikan juga frekuensi pumpingnya kita. Karena semakin sering kita pumping berarti kita butuh pompa ASI yang kualitasnya itu bagus, yang baik, yang tahan lama dan juga tahan untuk digunakan sering-sering. Apalagi kalau kita butuh untuk stok-stok yang banyak gitu, ibu yang epping gitu, itu kan kita butuh pompa ASI yang memang menunjang agar kita bisa dapat ASIP yang banyak. Tips yang keenam dan ini yang terakhir, kita harus menyesuaikan ukuran payudara kita.
untuk corong pompa asinya ya, corong ini. Jadi ada beberapa merek yang memang menyediakan ukuran-ukuran tertentu yang tidak hanya yang standar yang ada di pompa asinya, tapi kita bisa order menyesuaikan ukuran payudara kita. Nah, kalau misalnya payudara kita ukurannya tidak sesuai standar, misalnya terlalu kecil atau terlalu besar, itu bisa cari pompa ASI yang memang bisa diubah-ubah si corongnya. Karena kalau misalnya corongnya tidak pas, itu bisa malah membuat payudara kita sakit. Itu bikin produksinya juga tidak maksimal, kayak seperti itu hasil pumpingnya ya. Nah, kalau saya sendiri gimana sih untuk memilih pompa ASI-nya? Apa saja pertimbangannya? Saya itu cari pompa ASI yang nyaman, yang mudah dibersihkan, yang perintilannya sedikit, yang harganya under 1 juta. Kemudian juga bisa dibawa kemana-mana karena saya working mom ya. Jadi butuh pompa ASI yang gak makan tempat, kemudian juga yang gak ribet. Kebetulan saya juga bukan ibu FI ya, jadi saya bekerja tapi saya nggak nyetok banyak-banyak, jadi saya nyetok seperlunya aja di kulkas. Makanya saya carinya nggak yang double pump tapi single pump aja udah cukup. Dan akhirnya saya putuskan buat beli yang Medela Harmony Light. Itu pompa ASI manual dan alhamdulillah kepake sampai sekarang. Terus saya juga siapin silikon breast pump, jadi tinggal ditempel saja sambil saya kerja bikin materi, itu saya bisa dapat asip tanpa melakukan apa-apa, jadi udah ditempel aja langsung mengucur asinya. Nah, karena saya puas dengan hasil dari silikon breast pump, makanya saya beli lagi satu lagi, jadi ada 2 buat cadangan. Nah, ini silikon breast pump juga bisa jadi salah satu opsi menurut saya pribadi ya, karena dia itu simpel, gak banyak perintilan, cuma satu doang plus tutup. Kemudian juga kalau misalnya dibawa kemana-mana itu simpel, praktis, gak makan tempat, dan gak susah juga bersihinnya. Perintilannya lebih sedikit dari yang Medela Harmony, makanya kalau kerja saya seringnya bawa yang silikon breast pump. Saya punya 2 merek silikon breast pump yang saya pakai, itu yang dari Mo Imam sama dari Natural Moms. Nah, Moms gimana? Masih bingung nggak untuk milih pompa asinya? Kalau masih bingung, kita sharing sama-sama lagi ya. Bisa DM saya atau tulis pertanyaannya di komentar. Nanti insya Allah saya balas pertanyaannya. Oke, sekian untuk video sharing kali ini. Semoga bermanfaat. See you, man!